Yesus. Sering kita men-sharingkan tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dengan sifatnya yang kudus, yang setia, yang kasih, yang berdaulat, dan adil, dan lain-lain ya. Sisi lain dari Tuhan Yesus sebagai anak manusia, nah itu yang saya akan ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kita berdiskusi ya. Karena saya yakin semua pun mengetahui tentang hal ini. Ya. Sebelumnya, mari kita berdoa ya. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini, sore hari ini, di mana kami berkedapatan tidak berserakan, tetapi ada tempat ini Tuhan, kami men-sharingkan tentang bagaimana Engkau sebagai anak manusia, sisi lain yang struggle pada waktu Engkau sungguh-sungguh ada di hidup di dunia Tuhan, untuk menebus kami sebagai anak manusia, sekaligus sebagai Tuhan sepenuhnya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bukan hanya sebagai informasi, biarlah menjadi transformasi yang mengubahkan hidup kami, ada pemulihan diri kami, dan Kau pakai kami one day untuk memulihkan orang lain Tuhan, dalam struggle banyak orang. Terima kasih Bapak, kami di dalam nama Yesus, Tuhan selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Oke, izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, jelas saya rasa ya. Oke, who is this son of man? Ya, temanya self healing. Ya, kalau nanti ada kesempatan bicara lagi, saya akan teruskan. Tapi topik malam inilah who is this son of man? Siapa sang anak manusia itu? Ya, Bapak Ibu, 2 minggu lalu sebelum saya kembali ke Sydney dari Jakarta, saya mampir ke Malaysia sama ke Thailand ya. Di sana Malaysia kan lagi rame itu musim durian ya, murah kemarin ini. Jadi tiap hari makan durian, saudara. Seneng sama istri saya makan durian tiap hari gitu ya. Saudara tahu nggak? Ada anak saya yang anak 2 ya. Yang pertama umur 31 sekarang, itu dengar nama durian aja udah mau muntah, saudara. Jangan kan nyoba, jangan nyicip. Dengar kata durian aja mau muntah. Dia bilang jangan ngomong soal durian gitu. Loh, kita menikmati tiap hari. Pertanyaannya, apa yang bedakan anak saya dengan kami? Saudara, apa yang bedakan? Contoh lain lagi ya, waktu saya ke Thailand, itu datang kita ke night market ya, Jot Fair namanya di Bangkok, di Bangkok ya betul. Ya, itu ada orang satu standnya jual satu tempat gitu, dia goreng itu ada maggot, ada ulat, ada jangkrik, ada insek macam-macam. Lihatnya aja saudara udah berinding, udah jijik gitu kan. Mereka goreng gitu dan banyak yang beli. Banyak beli, kasih bumbu dimakan, keruk-keruk gitu, jangkrik ada segala macam. Merinding saudara. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka yang doyan itu dengan kami? Atau mungkin Bapak Ibu yang nggak doyan, dimakan gitu kan. Satu lagi contoh ya, waktu saya ke Bandung, juga 3 minggu lalu, saya makan itu mie kocok di Jalan Banteng, itu enak, terkenal tuh ya. Satu mangkok penuh, udah tinggal seperempat saudara. Ada bakso yang saya gigit, tiba-tiba kegigit ada yang keras saudara. Apa ini? Saya keluarin, putih-putih, kotak-kotak gitu. Udah makan 3 perempat tuh mangkok ya. Lagi gitu, ini kayak gigi palsu, saudara. Saya pikir, jangan-jangan orang bikin baksonya gigi palsu masuk gitu kan, pernah kejadian orang gitu cerita kan. Udah mau muntah, saudara. Naik ke sini nih. Mie yang udah telan 3 perempat mangkuk gitu. Tapi lihat, tunggu, lihat lagi. Bukan. Ternyata ini pecahan tulang sapi masuk ke dalam bakso sapi. Nggak jadi muntahnya, turun lagi, saudara. Pertanyaannya sama. Apa yang membedakan saya mau muntah jadi nggak jadi muntah? Sama, ketiga contoh ini mirip, saudara. Tapi kejadian semua ya. Perbedaannya adalah karena cara pandang. Persepsi kita tentang sesuatu. Tentang benda itu, tentang masalah itu, tentang realita, tentang objek yang kita lihat. Cara pandang itu sangat-sangat penting, saudara. Ya, kita belajar bahwa demikian juga dengan masalah, saudara. Masalah dari kita, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan mental, cara pandang kita itu penting. Yang seringkali jadi susah itu bukan masalahnya. Cara pandangnya menjadi hambatan untuk kita mempunyai kesadaran diri yang optimal, yang maksimal terhadap masalah tersebut. Ya, oke. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya tentang cara pandang. Apa sih cara pandang manusia bedanya dengan cara pandang Alkitab tentang masalah? Ya, sini dulu ya. Oke. Bedanya apa, saudara? Ya, yang pertama adalah kita dari kecil diajarin, saudara, bahwa
Kalau rumah tangga kita, orang tua kita ngajarin dia, kalau keluarga kita ada masalah, masalahnya berat, jangan ngomong-ngomong, malu, gitu kan, aib, memalukan, nggak boleh ngomong. Budaya kita gitu, saudara. Tetangga pun jangan tahu kalau bisa, gitu kan. Misalnya apa, ada saudara, ada anak atau saudara kita yang misalnya kecanduan narkoba, jangan ngomong. Atau terlibat crime, jangan ngomong. Ada saudara yang hamil di luar nikah, jangan ngomong, kalau bisa jangan tahu, orang-orang malu, saudara, gitu kan, dihindari, jangan diungkap kemana-mana atau jangan dijalani, saudara. Saya contoh yang kecil ya, waktu saya masih kecil di Sydney, waktu kita gereja, anak itu kan susah, umur 10 tahun dibangunin susah, saudara, gitu kan, teriakin baru bangun, gitu kan, sampai kadang-kadang mau pergi ke gereja, di mobil kita argue, saya sama istri saya kadang-kadang dispute, gitu kan, kalau saya mau cepet, istri saya sabar-sabar, gitu kan, rame, gitu, mungkin saya nggak tahu apa saudara ngalamin apa enggak ya, tapi beberapa teman di gereja menceritakan hal sama, sampai di mobil, nyetir nih, kadang-kadang marah-marah, wah teriak-teriak, segala macam, gitu kan, sampai gereja, apa yang kita kerjakan? Ada Asher kan, Agus apa kabar? Nggak mungkin cemberut kan, puji Tuhan, baik, luar biasa. Saudara, kita cenderung menutup apa yang sedang dalam kita alamin, struggle kita. Kenapa? Itu masalah yang memalukan. Kalau bisa, kalau itu baik. Kelihatannya semuanya baik-baik saja. Nah, kalau perlu, gencatan senjata, saudara. Sampai gereja, baik-baik dulu, penyembahan, dengan khotbah. Ya kalau Tuhan touch lewat sharing, selesai. Mungkin sampai rumah udah oke. Tapi minggu depan misalnya ulang, saudara, gitu kan. Tapi kalau nggak touch dengan sharingnya, mungkin gencatan senjatanya berakhir. Sampai rumah, ribut lagi, saudara. Nah, anak-anak lihat tuh bingung, apa-apaan dia? Kristen apa ini kira-kira gitu? Kita cenderung menganggap masalah itu dalam keluarga adalah aib dan memalukan. Jadi kita terjalanin. Ya, saudara, saya punya anak yang pertama 31 tahun, kira-kira 15 tahun lalu, umur 17 ya, eh, dia dinubuatkan lewat seorang hamba Tuhan menjadi eh, pemimpin dalam youth. Ya, memang terjadi, saudara. 10 tahun dia mimpin youth sampai kira umur 26, ya. Kemudian dia juga meneruskan sekolah di pastoral di Hillsong, ya. Kemudian ambil counseling berbasis Kristen juga, lulus di Sydney juga. 5 tahun lalu dia menyatakan kepada saya bahwa mamahnya juga bahwa dia mau mundur dari gereja, tidak mau melayani lagi, tidak mau ke gereja, simpelnya ateis, saudara. Ya, 5 tahun lalu kaget kita, mamanya nangis juga. Anak saya dari kecil diserang sama Tuhan jadi ateis. 5 tahun lalu, saudara, terjadi seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Kita kita tanya Tuhan, apa yang terjadi? Ya, Tuhan bilang, ya jalani. Ya, ada hal yang belum selesai. Ya, di gereja banyak orang bilang bahwa anak saya diribut iblis. Ya, wah, udah ribut iblis nih, anak kamu, Gus, gitu kan? Ya, mungkin ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kami menjalani. Ada hal yang belum selesai. Ya, kami pelajari bahwa anak-anak saya ini waktu kecil kehilangan father figure. Saya ini sangat sibuk waktu anak saya kecil, ya. Mama juga sibuk, mamanya juga, gitu kan. Jadi dia kehilangan figur orang tua. Dan dia juga tidak punya identitas yang jelas. Jadi waktu dia melayani dengan sungguh, Tuhan memberkati orang-orang lihat pelayanannya, ya jelas. Tetapi waktu support sistemnya dari gereja berkurang, ambruk, dia ambruk, saudara, ikut ambruk. Tapi itu adalah hal yang baik. Buat saya itu berkat. Dengan begitu saya tahu ada hal yang belum beres saya mesti kerjakan dengan anak saya. Dan waktu saya sharingkan beberapa seminar, termasuk kayak sekarang di Full Gospel, ya, saya nggak malu, saudara. Kenapa? Nyatanya begitu kok, ada hal yang belum beres dengan anak saya. Ya, dari 5 tahun lalu kan, waktu kita jalanin, kita buat bonding, kita build bonding dengan anak saya, bagaimana father figur yang hilang mencoba untuk meraih anaknya kembali. Waktu saya sharingkan, banyak orang terblessing malahan datang ke saya, Agus, gimana caranya build bonding dengan anak? Oh, that's good. Mereka tidak merasa, ngomong ketinggian gitu kan, ngomong yang bagus-bagus semua. Enggak. Memang ada masalah, kita bicara masalah, saudara. Tidak dihindari, tapi dijalani. Ya, itu yang saya alamin dengan perjalanan hidup kita. Contoh lain adalah adik saya. Adik setelah saya itu masih di penjara. Ya, 8 tahun dia di penjara karena dia drug dealer. Bukan addict aja, drug dealer. Dia terlibat drug udah kira-kira hampir
35 tahun, Pak. Pak Adam mungkin kenal juga ya, Dedi namanya. Tanggal 29 ini dia keluar, 10 hari lagi dia keluar dari penjara, ya, 8 tahun di penjara, ya, saudara. Di sana dia belajar firman Tuhan. Di sana ada yang membimbing dia setiap hari. Pertanyaannya, waktu dia keluar, apakah jamin dia tidak lagi balik ke apa lingkungan yang sama? Mafia-mafia yang memberi drugs sebagainya. Apa jamin, saudara? Itu pertanyaan besar buat saya, ya. Tetap dia mesti ada yang membimbing, ada rekayasa lingkungan, ada proses pemulihan traumanya, karena itu kan trauma penolakan waktu kecil dia kan dari orang tuanya. Dan banyak hal yang kita mesti kerjakan, support system yang baik, yang baru untuk dia, itu hal-hal yang secara manusiawi kita perlu kerjakan, yang saya juga perlu siapkan untuk dia. Saudara, banyak hal ya di lingkungan kita nih, orang-orang yang mudah-mudahan bukan anak-anak atau saudara kita lah ya, tapi banyak orang-orang yang struggle hari-hari ini. Banyak, saya pernah dengar Pak David cerita mengenai setelah COVID ya, semakin banyak orang depresi. Itu betul, sangat betul, saudara. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang datang ke kita, misalnya anaknya hamil luar nikah, atau anaknya tahu ketahuan suka sejenis LGBT, saudara, addicted sama pornografi, mengalami autism dan sebagainya. Bagaimana, saudara? Apa yang akan kita kerjakan dengan mereka? Ya, kadang-kadang kita doain aja nggak cukup, saudara. Kita tengking dalam nama Yesus aja nggak cukup. Mereka memerlukan sesuatu yang lebih daripada itu. Tetap nanti ujungnya kita bawa dia kepada Tuhan. Tapi ada sesuatu yang kita perlu untuk mereka mengerti. Oke, saudara. Lainnya adalah dosa atau kutuk. Ya, seringkali juga kalau orang dulu ya, saya mimpin komsel. Orang datang sama saya, tanya nih, Agus, nih suami saya ini demen sama cewek nih, ganti-ganti cewek terus gimana nih? Ya mungkin saya bilang, ayo kita doain dalam nama Yesus tengking. Atau misalnya, kalau dia pulang tidur, tumpang tangan, jangan kena gitu ya. Dalam nama Yesus tengking, usir roh setan, roh perzinahannya. Mungkin iya, saudara. Mungkin iya ada rohnya, saudara. Tapi kita tahu, roh jahat atau setan itu adalah provokator, bukan eksekutor. Eksekutornya kembali ke kita. Kita execute, kita melakukan apa enggak, saudara. Tetap kita perlu Roh Kudus, yes, definitely, saudara. Tapi seringkali kita tidak menangani orang yang datang kepada kita dengan lebih baik karena waktu mereka misalnya keluarga yang kawin cerai, suaminya KDRT atau istrinya mungkin KDRT, atau orang addicted dengan rokok, saudara. Apa yang kita kerjakan? Pertama-tama, seringkali kita doain ada roh yang mengikat dia. Mungkin betul, saudara. Tapi saya bilang tadi, ada mungkin hal lain yang kita perlu tinjau juga di luar mendoakan mereka. Yes, doa itu perlu, firman itu perlu, tapi mungkin ada hal lain yang kita bisa tambahkan dalam hidup mereka, saudara. Ya, orang yang datang dengan self worth yang rendah, rendah diri, orang yang mudah self harm, yang sedikit mau bunuh diri. What can we do with them, saudara? Ini hal yang menurut saya perlu untuk kita renungkan, ya. Ada satu dalam ruang konseling, saudara, ada juga seorang ibu datang ke saya. Dia bilang dia ini sedang struggle, ya. Kira-kira 15 tahun lalu suaminya meninggal mendadak. Ya. Anaknya, dia punya anak 2. Anak laki yang dekat sekali sama mamahnya itu, sampahnya itu yang terpukul, saudara. Ya, dia sampai down, sampai depresi, sampai akhirnya mengalami schizophrenia. Ya, dalam schizophrenia ini kadang-kadang ngamuk tanpa alasan. Dia bisa tidak kenal orang, ngamuk gitu sampai mamahnya juga takut. Akhirnya adiknya telepon polisi, dibawa oleh polisi ke hospitalized. Sampai sekarang masih hospitalized, ya, dijaga dengan ketat. Waktu mamahnya bingung karena dia juga orang gereja, dia minta tolong teman-teman, ya tentu hamba Tuhan banyak ya datang ke sana. Saya nggak bisa hamba Tuhan nggak tepat atau salah, tapi mereka mungkin belum mengerti, saudara. Datang pelayanan beberapa hamba Tuhan ganti-ganti gitu kan. Rata-rata mereka memberi nasihat, memberi firman, mendoakan, menengki dalam nama Yesus. Nggak salah, baik, saudara. Tetapi anak ini semakin diam, semakin depresi, semakin dalam schizophrenia-nya. Karena apa? Karena dia merasa tidak ada orang yang mengerti dia. Waktu anak ini teriak, nangis, depresi, orang menganggapnya ini hal yang buruk, saudara. Padahal itu yang dialamin, dan tidak banyak orang yang mengerti tentang hal ini. Ini menurut saya adalah hal yang perlu
untuk kita renungkan, kita pertimbangkan dalam pelayanan kita, Bapak Ibu. Oke, hal lainnya mengenai juga masalah sebetulnya adalah berkat untuk empati kepada orang lain, karena kita mengalami duluan dan mendekatkan kita pada Tuhan. Waktu anak saya ketahuan menyatakan ateis, buat saya itu, saya semakin lari sama Tuhan. Saya semakin pegang salib. Saya mencari Tuhan untuk semakin mengerti apa mau Tuhan dan bagaimana kita mengerjakan peran sebagai orang tua kepada anak. Mendekatkan kita pada Tuhan. Itu alarm buat saya dan isi saya tentunya. Ya, lainnya ada budaya. Waktu kecil mungkin Bapak Ibu ngalamin, saya nggak tahu ya. Waktu kecil kalau kita laki terutama mau nangis, jangan cengeng, jangan nangis, gitu kan? Atau mau marah, jangan marah, jangan marah. Ya, nggak boleh marah, nggak boleh nangis, argue pun nggak boleh, saudara dari kecil gitu kan? Karena budaya. Nggak salah, budaya begitu, saudara. Kita cenderung menyimpan. Jadi kalau udah gede ini, waktu kita menikah dengan suami istri menikah itu, mungkin kita waktu ada argue sedikit, kita cenderung, udah jangan argue, tenang-tenang aja deh. Karena budaya, saudara. Kalanya apa? Mungkin dogma agama. Ikut Tuhan itu selalu baik. Sukacita, damai sejahtera. Yes, Tuhan sumber sukacita. Yes, saudara. Tapi memang nyatanya hidup kita ada masalah. Kalau ada masalah ya tidak harus terus-menerus kita menampilkan wajah sukacita, saudara. Ya, tidak disimpan, tapi dibagikan, saudara. Ya, seringkali saudara perhatikan di mana-mana ya, kesaksian hal yang baik, sukses, mujizat Tuhan, Tuhan pertolongan. Bagaimana dengan hal yang Tuhan ajarkan dengan masalah dalam hidup kita? Itu pun berkat, saudara. Ya, berkat negatif, tetapi menghasilkan yang positif. Ya, saya belajar juga, saudara, ya tentang hal ini. Oke, seringkali hubungan suami istri pun dengan perbedaan kita tidak mengerti apa yang terjadi, kita hanya menerima, saudara, tanpa mengerti. Which is itu menjadi hal yang kurang baik, tidak baik karena tidak ada true intimacy, tidak ada pengenalan satu sama lain yang true, yang benar, yang tulus, saudara, gitu kan? Hanya karena kita tidak mau argue. Yang terakhir adalah mengenai kedagingan atau manusia lama. Ya, betul. Ada manusia lama, ya, ada diperbaharui, ada kedagingan, orang misalnya sombong, putus asa, gitu kan. Tapi what next, saudara? Apa selanjutnya yang kita kerjakan? Ya, ada hal tertentu yang kita perlu bimbing orang tersebut untuk mengerti, untuk memulihkan, mungkin ada trauma di masa lalu, ada kesehatan mental isu yang perlu dipulihkan, saudara, untuk sebelum dia melangkah lebih lanjut. Oke, dari mana konsep-konsep ini berasal? Ya, ini saya ambil dari keluarga kreatif juga sebagian ya, karena saya memang belajar di keluarga kreatif ya, di bawah Pak Julianto. Oke, pola asuh orang tua yang suka menghukum itu mempengaruhi cara pandang kita juga mengenai masalah, saudara. Kita yang terbiasa hidup dengan orang tua yang punishment and reward, saudara, ya, to some extent dalam beberapa hal, kita pun akan melihat masalah sebagai hukuman dari Tuhan. Kira-kira gitu, saudara ya. Kita akan cenderung bilang, wah dosa apa nih gua? Ada masalah nih, ada suatu, tabrakan nih. Atau anak kita tiba-tiba terlibat crime, masuk penjara. Wah Tuhan, apa yang saya salah dengan Tuhan? Dosa apa nih saya? Apa anak saya dosa apa? Cenderung buru-buru ada hukuman dari Tuhan, saudara. Kenapa? Karena pola asuh kita yang menghukum, yang mudah menghukum maupun memberikan punishment atau reward dari kecil. Atau lainnya apa? Gereja konvensional yang menyalahkan setan. Memang gereja itu dari Indonesia, dari agama suku awalnya, saudara ya. Jadi apa-apa ide setan, apa bukan setan, saudara, atau Tuhan saja. Padahal ada hal lain, ada kita yang juga sebagai eksekutor. Jadi sulit, saudara, melihat masalah sebagai alat karunia, kasih karunia Tuhan. Oke, cara pandang yang tidak tepat, saudara, kadang membuat kita neglect masalah. Ya, kita hanya berpikir cukup berdoa, minta mujizat, atau baca firman Tuhan. Padahal struggle jiwa kita yang terluka, saudara, atau siapapun, perlu dikenal, perlu dimengerti, perlu diterima dan dipulihkan. Tentu dengan bantuan Roh Kudus, tentu, saudara. Nggak bisa kita sendiri ya, tentu ya. Tapi ada hal lain yang kita perlu kerjakan. Akibat dari menyimpan masalah, termasuk emosi negatif, mudah konflik besar dengan pasangan, hingga alami psikosomatis. Saudara mungkin saya dengar kan, ada orang sehat-sehat, tiba-tiba sakit, ke dokter, dicek, sampai cek darah, semua baik, saudara, nggak ada masalah. Mungkin ada darah tinggi,
ada mah, atau sering migrain, jantung berdegup, tapi nggak ada masalah, semua cek darah baik semua, saudara. Kemungkinan salah satunya adalah psikosomatis, ya, masalah psikis, psikologis yang belum terselesaikan berefek ke bodi kita, kesehatan bodi kita, atau autoimun, saudara. Ya, tanpa disadari kadang-kadang kita ini sebagai pempercaya, saudara, mau bersikap yang baik-baik saja, ya, kelihatan sukacita, damai, ada buah Roh Kudus, saudara, gitu kan. Baik, saudara, itu. Ya, kita tahu Roh Kudus adalah hasil intim hubungan dengan Tuhan, bukan yang kita usahakan untuk diperlihatkan, saudara. Karena hal itu akan membuat kita menjadi meneglect dan menyimpan masalah, terutama dengan berhubungan dengan kesehatan mental. Perlu kita tengok, saudara, terutama family members kita, anak-anak, istri kita. Ya, saya percaya full gospel, semua para bapak-bapak pria yang diberkati Tuhan, ya, berapi-api ikut Tuhan. Perlu juga kita melihat istri anak-anak kita, bagaimana kesehatan mental mereka, bagaimana juga kehidupan spiritual mereka. Ya. Oke, sekarang kita tinjau apa yang sang anak manusia lakukan tentang masalah, ya. Oke. Bapak Ibu, mungkin kisah ini udah semua hafal semua ya mengenai Lazarus. Waktu Maria datang kepada Lazarus minta untuk menyembuhkan Lazarus yang meninggal, Yesus kan tertahan ya sampai akhirnya waktu dia nyampe Lazarus sudah meninggal 4 hari, saudara. Ya, Maria lagi nangis, Marta juga, dan orang Yahudi. Lalu Yesus bilang gini, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Di ma Ups. Oke, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ini ayat yang paling saya suka. Saya suka bawa di mana-mana ya, kalau ketemu orang yang sedang berduka. Maka menangislah Yesus. Jesus wept. Ya, Yohanes 11 ayat 35. Singkat tetapi powerful, saudara. Saudara, waktu Yesus datang ke situ, pertanyaannya, apakah dia tahu Bapak akan pakai dia untuk membangunkan Lazarus, membangkitkan Lazarus? Tahu, tahu, saudara, Yesus bahwa Allah akan pakai dia. Tapi kenapa Yesus menangis, saudara? Perhatikan, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Ya. Maka menangislah Yesus. Sampai orang Yahudi bilang gini, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Nah, saudara perhatikan ceritanya paling hafal ya. Setelah ini Yesus bilang kepada Allah bahwa aku tahu engkau mendengar aku dan dia percaya Allah akan pakai dia untuk bangkitkan Lazarus ya. Setelah itu Lazarus diminta bangkit dan dia bangkit, saudara. Ya, ada hal Yesus ikut menangis, empati dengan orang yang sedang terharu. Padahal dia tahu. Mungkin kalau saja Yesus bilang gini, sister, bangun, nggak usah nangis. Udah nggak apa-apa. Nih, ya, Tuhan Allah mau pakai saya bangunin Lazarus. Jangan nangis. Mungkin gitu, saudara, kalau saja Yesus ya. Yesus enggak. Dia masgul hatinya, terharu, nangis dulu. Drama enggak? Enggak. Sungguh-sungguh nangis, saudara. Dia punya empati untuk orang-orang yang bersedih saat itu. Walaupun tahu Lazarus akan bangkit. Berikutnya apa? Ini yang paling saya sering lihat di postingan Full Gospel ya, di kejadian di Getsemani. Buat saya menarik ini. Kalimatnya gini. Waktu Yesus mau berdoa ya pada Allah Bapa, kemudian dibilang gini, dia tinggalkan Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara perhatikan. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini bukan pernyataan, ini tulisan, statement yang ditulis oleh Matius di dalam Alkitab. Saudara perhatikan. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, disebutnya grieved and greatly distressed. Itu yang Yesus alamin secara mental, secara hati, sedih dan gentar. Udah gitu tulisan lagi, saudara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara perhatikan, satu adalah pernyataan kalimat yang dibuat oleh Matius, ya. Tetapi yang kedua dinyatakan oleh Yesus, hatiku sangat sedih. Saudara, saya yakin Alkitab
kebetulan ya menyatakan dua kali. Satu kali kalimat, satu kali lagi pernyataan Yesus pribadi, dan ditulis oleh Matius dalam Alkitab. Ya, sampai dinyatakan seperti ini, saudara. Ya, saudara, kalau saya lihat di Lukas disebutnya gini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus sangat ketakutan, saudara. Ya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya baca satu referensi, ada namanya hematohidrosis ya. Itu betul. Orang saking ketakutan, saking depresi ya, di pori-pori wajahnya itu bisa keluar darah, saudara, titik-titik darah. Itu namanya proses hematohidrosis. Ya, sampai begitu, saudara. Yesus ketakutan dan ketakutan, grief dan greatly distress, saudara. Itu yang terjadi dengan Yesus. Dua contoh aja. Satu contoh lagi dari Paulus ya. Saudara ingat Paulusnya mendapat penyataan yang luar biasa dari Tuhan, dan dia bilang supaya tidak meninggikan diri, Tuhan memberi satu duri di dalam dagingnya supaya iblis menggocok dia. Kemudian apa yang dikerjakan? Dia bilang, aku sudah 3 kali berseru, berdoa kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nyatanya mundur enggak? Enggak, saudara. Tuhan tidak mengabulkan doanya. Mujizat tidak terjadi. Tetap ada situ. Tapi respons terakhirnya adalah dia senang, dia rela, dia suka akan apa ya proses Tuhan. Dan dia bilang, di dalam kelemahanku, kuasamu nyata. Seperti Yesus tadi. Walaupun dia struggle, dia nawar sama Allah Bapa dulu kan. Kalau boleh, jangan ini berlalu. Tapi ujungnya adalah, yang penting responsnya adalah, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, dan tetap disalib. Saudara, respons yang penting. Ya, satu hal lagi mengenai Elia. Mungkin saya yakin semua kita juga hafal tentang cerita Elia ya. Setelah dia menurunkan api dari surga, membakar mezbah, membunuh 500 nabi Baal. Takut dia setelah itu karena Ahab kan tidak bertobat. Israel pun tidak bertobat ya. Mereka malah mengeraskan hati dan minta Isabel untuk membunuh Elia. Dikejar, takut dia, larilah dia ya. Tetapi baca sini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Disebutin lagi, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saudara bayang ya, Elia ini nabi yang luar biasa ya, dipakai luar biasa sama Tuhan. Tetapi waktu dikejar dan dia takut, dia menyatakan ingin mati. Saudara, pertanyaannya, apa dia tidak percaya Tuhan sampai dia ingin mati? Yakin, percaya Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Tetapi ada kalanya manusia dalam depresinya, dalam ketakutannya, dalam putus asanya, orang perlu untuk dipahami keadaan jiwanya. Yesus pun melakukan itu, saudara. Yesus melakukan itu. Dan tidak meneglect, tidak mendinai perasaan emosi negatif yang ada pada dirinya waktu dia takut, waktu dia sedih, waktu dia kecewa, waktu dia marah. Marah waktu di bait Allah ya, ngacak-ngacak gitu ya. Sama, Yesus marah, saudara. Ya, tidak ada yang salah dengan perasaan sedih, marah atau kecewa. Yang menjadi masalah adalah bagaimana respons kita terhadap perasaan tersebut. Ya, tadi kita bahas sama-sama ya. Yesus bisa melakukan apapun, merasa apapun, dan dia nyatakan, dia sebutkan di Alkitab tertulis, saudara. Tapi yang penting setelah itu responsnya apa? Apa tetap melakukan kebenaran? Apa tetap taat kepada Allah seperti Yesus taat? Seperti Paulus kepada prosesnya Tuhan? Seperti Elia setelah itu dia tidur, dikasih makan, dia bangun, akhirnya menjalankan jalan lagi, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa untuk Elisa dan sebagainya, saudara. Mengangkat raja untuk Israel dan sebagainya ya, proses Tuhan. Tapi ada proses-proses yang mereka pergumulan jiwa, hati ini diakui, ya, diterima, saudara. Ini yang saya mau ngajak kita ini untuk merenungkan dan sama-sama menerima bahwa struggle hati manusia itu perlu. Yesus sebagai manusia sekaligus sebagai pencipta tahu persis jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, saudara ya. Tahu semua ya. Yesus sebagai pencipta tahu persis jiwa kita perlu diakui. Ya, pikiran, perasaan, kehendak, dan perilaku. Perlu diakui dan divalidasi keadaan hatinya. Bukan dineglect atau diabaikan.
hanya untuk kelihatan kerohanian kita spiritnya baik. Ya, saya coba bahas mengenai sekilas ya. Mungkin supaya kita tahu, cuma saya merimain aja ya. Ada tubuh, jiwa, roh. Kita ada 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Ya, definitely setiap orang percaya pasti selamatkan, saudara. Ya, dengan hati, dengan mulut kita percaya mengaku, kita selamatkan. Definitely itu betul firman Tuhan. Ya, manusia roh kita sempurna karena Roh Kudus diam dalam kita. Ya, jiwa kita yang menolak mengikuti roh termasuk karena peristiwa lalu yang melukai. Sehingga keharuman Kristus, apa yang kita pelajari dengan firman Tuhan, insight dari Tuhan, saudara, termasuk Roh Kudus, ya, ini keharuman Kristus sulit menembus refleksi dalam perbuatan kita kalau ada jiwa, ada hati kita atau pikiran kita yang terluka karena masa lalu. Ya, semua hal-hal yang baik dari roh sulit terefleksikan di dalam tubuh kita untuk hal tertentu ya. Kalau hati kita ada terluka dalam masa lalu, perlu penemukan jiwa atau istilahnya perlu pemulihan hati, saudara. Ya, perlu self healing dari kita. Nah itu ya. Apa sih fungsinya self healing atau pemulihan hati? Hidup lebih damai dan sukacita dengan Tuhan. Hidup berelasi dengan lebih baik tentunya dengan istri dan anak ya. Kita apa adanya, memang adanya masalah kita jalani, kita selesaikan, kita pulihkan, hidupnya lebih apa adanya daripada tidak kenapa isi saya suka gini saudara, awal-awal dulu saya kalau istri bilang gini, nama saya namanya Kiki ya, Ki, nanti kamu mau makan apa terserah gitu. Ini aja ya, terserah. Wah, kadang-kadang pusing saudara ya, terserah tuh maksudnya apa ya, kadang-kadang terserah tapi kalau kita pilihin cemberut saudara gitu kan, atau hal lain gitu. Tapi waktu saya belajar, terserah itu datang dari mana, awalnya apa, masa lalunya apa, ternyata itu dalam saudara, tip of the iceberg, bawahnya banyak dalam gitu ya. Dari kata itu pun ada hal yang kita bisa gali, kita lebih mengenal sesama lain sehingga relasi kita lebih baik ya. Yang ketiga, mengenal diri sendiri lebih baik, kita tahu kenapa Agus seperti ini. Kenapa saya misalnya kerjanya senang banget? Kenapa saya workaholic? Saudara, mungkin dulunya saya bangga, saya ini rajin kerja nih. Oh, jangan-jangan workaholic ini karena sesuatu yang masa lalu belum selesai, saudara. Perlu mengenal siapa kita. Ya, perbuatan lebih sehat. Perkembangan tubuh lebih sehat karena psikosomatis tadi ya. Kehidupan emosi juga lebih sehat dan iman lebih tangguh. Dan yang terakhir, memulihkan orang lain untuk sama-sama memulihkan hati kita juga. Oke, kita sering bicara mengenai eh, pertumbuhan menjadi manusia baru, saudara. Pertanyaannya, apa yang kita kerjakan dengan diri kita untuk menjadi manusia baru? Salah satunya, menurut saya adalah pertumbuhan itu dijalani lewat menjalani masa kekelaman dengan Tuhan. Ya, di dalam kekelaman, dalam kesusahan, di dalam masalah, kita akan mengenal, saya percaya semua yakin ya, bahwa kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, ya saudara. Dan waktu kita menyadari, mengakui, dan berusaha memulihkan diri, saudara, dan pemulihan kita akan mengenal Dia, dan pemulihan itu membuat kita menjadi pelan-pelan manusia baru seperti Kristus. Kalau kita tidak kenal diri kita siapa, bagaimana kita bisa menerima diri kita, saudara? Juga pasangan atau orang lain ya. Kalau kita bisa menerima dan ada pemulihan. Kalau pemulihan dan ada pertumbuhan, termasuk pertumbuhan mengenal juru selamat kita, Yesus Kristus. Oke, tambahkan pengetahuan ya. Kenapa saya belajar terus? Saya tahun ini dapat seorang cucu, saudara. Umur saya 62 sekarang, tapi saya terus belajar, menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan, karena kayak tadi ya, bagaimana menciptakan bonding dengan anak. Kita tahu perlu dekat dengan anak. Apa skillnya? Bagaimana pengetahuannya supaya kita bisa membina hubungan baik dengan anak? Tetap saya perlu belajar, saudara. Oke, mungkin sampai situ dulu. Saya stop share dulu. Sebelum saya minta 5 menit berikutnya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, silakan. Atau ada yang mau komen tentang apa yang disampaikan tadi. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanya langsung ya. Nanti Atau Pak Agus akan coba jawab. Kalau iya, tidak kita bisa, diskusi ya Pak.
Saya Ya. belum tentu bisa jawab juga nih kalau pertanyaan sulit. Kita diskusi aja lah ya. Oke, silakan kalau Oke, ada. silakan kalau ada pertanyaan teman-teman sekalian. Ya, oke. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Saya lanjut Yep. sedikit 5 menit. Saya minta 5 menit lagi ya. Mohon maaf. Oke. Kemudian apa hubungannya dengan kita sekarang? Oke, saya balik lagi ke tadi ya, yang siapa? Yang Paulus ya. Dia bilang eh, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Duri di dalam daging. Saya yakin banyak yang sudah berkhotbah tentang ini, saudara ya. Saya coba dari sisi lain. Duri dalam daging. Apa itu duri, saudara, dalam hidup kita? Ya. Duri itu bisa berupa kelemahan, kekurangan, kesesakan hidup yang membuat kita merasa tidak nyaman. Nyaman itu bicara hati, saudara. Kenapa hati? Tadi kita pelajari hati itu bagian dari jiwa. Jiwa, perasaan, pikiran, kehendak, dan perilaku. Saudara, ya, itu adalah sign. Hati itu, perasaan itu tidak pernah salah, saudara. Yang perlu diperhatikan responsnya, ya. Itu sign. Hati itu adalah, perasaan itu adalah sign untuk kita mendetek ada apa dengan diri kita, apa duri yang ada dalam diri kita, ya. Oke, ya. Untuk Paulus dikatakan respons Tuhan, cukuplah kasih karunia kepadamu, bagimu, sebab sudah kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah, area duri ini berada di daerah jiwa kita, pikiran, emosi, kehendak, dan perilaku. Yang kita bahas tadi ya. Dan kalau untuk gambaran kita secara umum, saudara, duri pribadi itu apa? Ini, berpikiran negatif, mudah cemburu, cemburuan, mudah curiga, cemburuan, mudah tersinggung, mudah cemas, mudah sedih, atau sensitif area keuangan, seksual, sensitif ditolak, dituntut, kaku, dan tidak romantis, malas, dan tidak disiplin. Banyak lagi listnya, saudara. Ini adalah contoh-contoh secara umum area duri pribadi orang pada umumnya, saudara. Ya, saya nggak tahu saudara, dan saya tahu di mana area duri saya, saudara. Saya nggak tahu ya, apa saudara bisa menemukan duri sendiri. Tujuan duri apa? Kelemahan dan tanda kasih karunia Tuhan, supaya ada jalan bagi Tuhan menyatakan kuasanya. Ya. Hari ini kita sama-sama mendiskusikan tentang menyadari. Saudara, perlu kita menyadari di mana area duri kita. Ya, saya juga belajar untuk tidak mendinai, tidak meneglect, tapi menyadari, menemukan, dan mencoba memulihkan. Prosesnya ada 6, ya, menyadari, mengakui, dan seterusnya. Kita hari ini belajar 1, atau sama-sama bahas 1, menyadari di mana area duri kita, sebelum kita nanti kalau one day ada kesempatan lain akan melanjutkan dengan proses pemulihan diri selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu, dan saya serahkan kembali kepada Pak Irwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih untuk sharingnya. Teman-teman, kenapa bagian doa dan fasting mengambil tema ini? Karena kita menyadari, sebagaimana yang kita ketahui banyak teman-teman juga tahu atau mendengar ataupun mungkin mengalami, ya ada kondisi-kondisi, tantangan-tantangan dalam kehidupan sekarang ini, baik sebagai seorang ayah, baik seorang pengusaha, baik seorang suami. Memang tadi Pak Agus sudah mengatakan, bukan apa-apa kita langsung doakan, bukan. Ya, kalau kita ada masalah, kita harus cari tahu dulu, ada tanya jawab sebelumnya, supaya kita tahu apakah persoalan itu yang terjadi, di mana akar masalahnya. Apakah karena ada dendam, apakah itu ada sakit hati, ya bukan langsung datang, langsung tumpang tangan, langsung doain, langsung tengking, yaitu bukan caranya seperti itu, ya. Seperti mana tadi Pak Agus sudah katakan. Jadi teman-teman, kita malam ini pelajaran ini baru pertama ya. Pak Agus masih pertama ya, nanti bisa berseri ya. Siap. Thank you Pak Agus. Nanti juga didukung Pak David.
Pak Pada David akhirnya juga ada tema parentingnya, dunia membutuhkan seorang ayah, figur ayah, dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang kita buka Q&A-nya. Kalau bisa akan dijawab oleh Pak Agus. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih ya Pak Agus, bagus sekali itu Thank you. kasih kita insight yang bagus, make awareness ya. Um, ini seperti CBT sebetulnya ya, apa observe awareness gitu. Yes. Tapi ini yang sebetulnya challenging ya, banyak yang saya lihat ya. Kadang-kadang kita tahu persoalan kita tahu unhelpful thought ya, unhelpful thinking. Tapi kadang-kadang ya bagaimana kita bisa punya power ya untuk get rid of that unhelpful thinking atau false thinking ya. Pengalaman Pak Agus gimana gitu? Kalau kita counseling orang atau menghadapi kita sendiri gitu, bahwa kita aware bahwa ini kita nggak boleh punya pikiran seperti ini. Tapi seringkali ya seperti kita nggak berdaya. Emang secara rohania kita bilang harus berdoa minta pertolongan Tuhan gitu. Kalau bisa kalau bisa ada clue gitu supaya membuka orang untuk bisa mendapatkan power to change themselves, Ya. with the help of God, Amin. Baik. Dengan bagus Pak Arto. Jadi yang tadi satu slide yang saya bagikan, saya izin lagi minta balikin lagi mengenai pengenalan ya. Memang kalau ada klien datang ke saya, banyak sekali hal yang berkaitan dengan seorang klien. Seorang yang fenomena atau yang kelihatan di permukaannya A dengan yang lain belum tentu akarnya sama, Pak. Belum tentu akarnya sama, bisa beda-beda ya. Orang yang depresi misalnya bisa datang dari OCD, bisa datang dari PTSD yang post trauma syndrome ya, atau bisa dari banyak hal ya, banyak hal sekali yang bisa bertailan dengan orang itu. Bisa karena tadi sampaikan Pak Erwan ya, ada dendam lama, ada hal yang melukai waktu kecil, banyak sekali. Jadi yang dikerjakan oleh saya pertama kali kalau klien datang adalah pengenalan. Kita perlu kenal siapa klien datang sama kita, atau even anak istri, kita perlu kenal siapa dia, kenapa terjadi seperti ini, masa lalunya apa. Kapan saya terangkan juga mengenai 3 hal ya dengan trauma itu, yaitu predisposisi sumber awalnya apa. Biasanya nggak jauh dari masa kecil, dari umur 0 sampai 12 lagi tinggal sama orang tua, dia belum punya konsep berpikir yang baik, kebenaran, dia masih menerima black and white sebagai anak-anak, belum punya konsep berpikir. Itu biasanya sumber predisposisi, sumber awal dari luka seorang atau need-nya yang belum terpenuhi. Kemudian setelah itu namanya kontribusi. Waktu dia pertumbuhan, ya masa pertumbuhan, SMP, SMA, mungkin kuliah atau bekerja, apa hal-hal yang membuat dia ini menjadi terluka, trauma apa dalam hidupnya. Nah, yang terakhir adalah trigger. Apa yang terjadi here and now, masa sekarang. Waktu tertrigger sesuatu, dia kembali bereaksi seperti waktu masa kecil. Nah, itu namanya ada trauma di masa lalu belum selesai. Nah, untuk itu semua, biasanya saya selalu ada konseling dalam bentuk pengenalan. Saya nggak berani buru-buru mendiagnosa, memberikan, oh ini karena ini, belum berani. Seringkali saya mengenal dulu siapa dia, masa kecil, sebagainya. Lewat pengenalan baru saya menerima keadaan dia seperti apa. Baru mencoba memulihkan dan mengharapkan ada pemulihan atau pertumbuhan. Jadi panjang cerita Pak, memang mesti counseling ini mesti beberapa kali minimal dan makan waktu untuk mengerti orang itu. Jadi misalnya tadi mengenai false thought ya Pak. Orang yang terluka itu ada 2 minimal, ya pikirannya yang damage atau hatinya yang terluka, trauma di hatinya. Nah, trauma di hati yang ini yang memang perlu dipulihkan. Saya kasih contoh ya, ada di ruang counseling adalah seorang teman saya, teman baik. Dia sudah ikut Tuhan lama ya, 30 tahun lebih ya, dan saya yakin dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya. Tapi ada satu masalah,
yaitu dia sangat sulit mengampuni papahnya, sangat sulit mengampuni papahnya, ya sampai kira-kira saya melayani dia juga belasan tahun sebelumnya, sampai terakhir baru 4 tahun terakhir saya baru nemuin di sini kuncinya, jalan masuknya di sini. Waktu dia bilang, dulu kalau dia yang saya, Gus, saya ini sulit mengampuni papa saya. Saya bilang, Tuhan ini kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Firman-Nya ada, saudara gitu kan. Oh, kalau tidak mengampuni, kamu bawa dendam, kamu capek sendiri, dan sebagainya. Semua udah ngomong, tidak jalan, saudara. Sampai kira-kira 3-4 tahun lalu, saya menemukan satu skill-nya, pengetahuan. Saya bilang ke dia gini, saya tanya, apa sih yang buat kamu tidak mengampuni, susah mengampuni papa kamu? Oh, banyak. Boleh cerita nggak? Banyak, Gus. Oke, 3 yang paling menyakitkan dalam hidup kamu yang papa kamu kerjakan. Dia cerita nih, 1, 2, 3, sambil nangis, marah gitu kan. Nggak apa-apa, kita berterima kemarahan dia. Dengan 3 itu, saya mengerti kenapa dia sulit mengampuni papahnya. Kemudian saya coba yang tadi ya, menyadari, mengakui bahwa dia marah, saya akuin, saya validasi kemarahannya, masa kecil itu kan, masih umur belasan tahun, dia padahal tersimpan sampai 30-40 tahun, saudara. Dipulihkan, kemudian udah mau dipulihkan, dimaknai, baru dia mengerti. Waktu diceritakan dia baru bilang gini, wah Gus, ternyata saya tanya, kamu ngerti nggak papa kamu kenapa sama kamu begitu galak dari kecil? Ya, begitu mukulin, ngebully kamu dari kecil. Dia bilang, iya papa saya nggak punya figur papa dari kecil. Oke. Nah, setelah beberapa konseling dia bilang gini, Gus, aduh saya jadi sedih ya, kasihan papa saya. Yuk, saya mau doa buat papa saya, mengampuni papa saya. Nggak disuruh, saudara. Kalau dulu saya bilang, kamu mesti ngampuni papa kamu. Susah, saudara. Sekarang udah lewat beberapa konseling, sudah mengerti maknanya dari mana bapaknya ini melakukan itu. Dia bilang, aduh, saya sedih. Saya iba, empati, saudara. Saya iba papa saya. Papa saya tidak tahu yang dia kerjakan seperti itu melukai saya. Dia pikir itu yang benar, karena papahnya juga keras dulunya, saudara. Waktu udah mengerti begitu, dia bilang, Gus, doa bareng yuk. Saya mau mengampuni papa saya. Saudara, dengan tulus dia mengampunin. Kenapa? Karena lukanya yang terpulihkan. Pelan-pelan terpulihkan. Perlu waktu, yes. Dia masih konseling, mungkin udah 3 tahun lebih sekarang, tapi jauh pemulihannya. Dan efeknya bukan bapaknya doang. Dia melihat diri sendiri, self-worth-nya meningkat, lihat realita dunia, dan sebagainya lebih baik. Kira-kira itu Pak Ato yang boleh saya bagikan. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Agus. Ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain? Sekarang di gereja yang saya ketahui, pelayanan ini disebut sebagai pastoral care, ya. Dan ini telah dialihkan kepada jemaat biasa yang di training, ya seperti ikut Pak Agus atau ikut RK3. Jadi tidak selalu harus melalui pastornya, ya. Karena masalah ini pastoral care ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Yes. Ini adalah penyertaan sepanjang hidup, betul nggak Pak Agus? Ya, Betul. ya Betul. itu kita temani sampai selama itu dia mau gitu. Betul. Selagi dia mau kita harus temani. Itu lebih kurang yang saya tangkap ya bagus. Betul Pak. Pelayanan, betul. Pelayanan pendampingan ini pelayanan raba rasa Pak. Langsung terasa, langsung teraba dan terimpact biasanya, walaupun perlu waktu banyak. Dan saya senang waktu ketemu Pak David Wongso di Full Gospel, kita ngobrol, kita ketemu di Jakarta, saling sharing. Wah, sama-sama punya api nih dengan Pak Erwan. Ayo, Pak David bilang, ayo Pak Agus kita bangun self awareness dengan kesadaran mental di Full Gospel dimanapun. Ayo Pak, saya bilang untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menolong manusia sesama kita, termasuk kita sendiri. Yes. Saya mengucap syukur pada Tuhan ya. Ada 2 rekan, Pak David, ada Pak Agus ya. Tadinya saya pikir saya mau repotin Pak Yulianto Simanjuntak, tapi beliau kan di Indonesia udah sibuk. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, Bro Arman, Bro Jimmy, Bro Herman, Ibu Yana ya, atau Pak Widya, Bro Taufik. Ada yang mau ini lagi? Jadi ini nggak hanya sekali ya Pak Agus ya, kita akan arrange lagi untuk seri selanjutnya. Silakan Pak. Ya nanti mungkin untuk pertemuan lainnya teman-teman mungkin lebih siap ya. Mungkin kalau mereka ada pertanyaan ada apa,
tetap kita ada Q&A-nya. Ya, baik. Ya, kalau tidak ada, saya kira saya nggak ada pengumuman lain. Mungkin Bro Arman, Presiden chapter saya bisa tolong tutup doa. Ini Pak Agus, kita di bawah Bro Arman nih. Iya, Sama-sama. Sydney One ya. Iya, Chapter. si Dewan. Saya hormat sama Komandan Pak Iya, Arman. Komandan Presiden chapter Arman. Bro Iya, Arman, siap. itu pantau Bro Arman. Waduh, jangan begitu Pak Agus. Hormat. Ini Saya nggak bisa deh, kayaknya gimana? Bisa tutup dalam doa, Brother Arman? dengarnya juga mati-mati. Halo? Ya, bisa nggak? Putus-putus ini saya. Ya, putus-putus ya. Kalau tidak, saya yang tutup dah ya. Yuk, mari Ya, kita sorry. berdoa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam ini. Kami boleh belajar mengenai pastoral care, proses pendampingan ini Tuhan dari Brother Agus. Kami merasa banyak yang perlu kami pelajari Tuhan. Tolong kami Roh Kudus agar di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, baik mungkin terjadi pada diri kami sendiri, anak kami, istri kami, ataupun keluarga kami, mungkin juga teman-teman kami, biarlah kami boleh siap Tuhan, boleh melayani satu sama lainnya. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami, yang ada di dalam kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam ini dan Tuhan Yesus memberkati semua yang telah ikut, terutama juga untuk Pak Agus Hermawan. Tuhan berkati dia di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah agar dia dapat menjadi saluran berkat bagi marketplace bagi di mana Engkau tempatkan. Demikian juga untuk teman-teman yang telah join malam ini, Tuhan berkati mereka semua. Baik dalam pekerjaan, keluarga, usaha mereka, dan segala permohonannya, biarlah Tuhan yang memenuhinya. Tentunya dengan waktu dan sesuai dan sesuai rencana-Mu Tuhan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman Thank you, semuanya. Pak Irwan, Terima kasih Pak Bro Devi. Jimmy. Thank you Pak Agus untuk Semua, sharingnya. David, Pak Thank you. Harto. Terima kasih Pak Agus. Thank you. Pak Thank Agus. you Sorry so much, masih Pak di Agus. luar saya. Ya. Masih ada tamu. Kita ketemu lagi Sampai minggu ketemu. depan ya. Thank you semua. Ditunggu seri berikutnya Pak Agus. Ya, Thank seri you. berikutnya. Pak Presiden, thank you. Iya. Thank you. Oke.